Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Zaid Helsinki Putra dengan NIM S1S1230054. Saya dari kelas genap, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2023, Fakultas Teknik Universitas Aloleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penjelasan selanjutnya untuk materi Python itu sendiri, di mana sebelumnya saya telah menjelaskan beberapa Python tutorial atau tutorial Python yang berada di situs atau platform W3 School, di mana W3 School ini merupakan sebuah website untuk teman-teman semua dapat mempelajari berbagai jenis bahasa pemrograman dan juga database lainnya. Oke, nah sebelumnya saya telah membahas terkait Python Home, Python Intro, Get Started, sampai di Python Class atau Object. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Python Inheritance, di mana seperti kita ketahui, arti dari inheritance ini merupakan pewarisan. Oke, karena sama-sama kita belajar di sini, untuk website ini saya coba translate saja agar kita sama-sama memahami semua. Nah, apa sih itu Python Inheritance? Nah, Python Inheritance atau pewarisan pada Python. Nah, di sini dikatakan bahwasannya pewarisan memungkinkan kita mendefinisikan kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas-kelas yang lain. Gimana sih maksudnya? Oke, kita bahas dulu secara lebih lanjut. Mana kelas induk adalah kelas yang diwarisi atau disebut juga parent class atau kelas dasar. Nah, di sini ada kelas child atau child class, di mana kelas anak ini adalah kelas yang mewarisi dari kelas lain atau disebut juga kelas turunannya. Oke, jadi secara singkatnya bahwasannya kelas induk ini merupakan kelas yang utama, di mana kelas utama ini tentunya akan diwarisi oleh kelas anakannya. Nah, seperti itu teman-teman, lebih singkatnya. Di mana apa sih yang diwarisi dari kelas induknya itu? Nah, apa yang diwarisi dari kelas induknya itu ada metode, properti dari kelas induk. Nah, seperti itu. Nih, di sini dikatakan semua metode dan properti ini akan diwarisi oleh kelas anak dari kelas induknya. Oke, dari kelas yang lain maksudnya nih. Oke, di sini ada tutorial bagaimana kita bisa membuat kelas induk. Nah, di sini dikatakan buat kelas bernama person dengan properti first name, untuk metodenya last name, print name. Oke. Bisa lihat. Oke, kita buat. Oke. Sini kita induk.py. Kita coba buat programnya. Itu dikatakan kelas, apa nama kelasnya tadi? Kelas person. Nah, kelas person ini, nah, ini merupakan induk. Kita bisa sebut induk. Nah, sini dia fungsinya init, kemudian dalam kurung self, fname, lname. Next, fungsinya apa lagi itu? Oke. Titik 2 self titik fname sama dengan fname. Next, self titik lname sama dengan lname. Kemudian itu ada metode ya. Nah, di
Di situ metodenya itu fungsi print name. Def print name, dia manggil self-nya, terus dia print f, dimana apa dikatakan self name ya, self. Oke, situ dia ngeprint, kita pakai kurung awal, titik first name, f name, juga self titik kelas name. Oke, terus apa lagi tuh teman-teman? Situ dia katakan use the person class to create an object. Berarti gunakan kelas utama untuk membuat sebuah objek dan eksekusi metode print ini, print name-nya ini yang dieksekusi teman-teman. Oke, berarti kita deklarasikan nih lagi variabel baru. Kita buat objeknya, objek baru. Mana kita buat objek x sama dengan sudah person. Namanya kita ganti aja. Jadi Dani cuma Fauzi. Oke. Next kita panggil x sama dengan kita manggil metodenya tadi, metode dimana metodenya itu ada print name. Print name. Nah, seperti ini. Nah, saya mungkin jelaskan dulu terkait apa yang dimaksud dari program-program ini. Dimana di sini yang pertama kita ketahui itu nama kelasnya, dia namanya itu kelas person. Dan ada namanya fungsi. Fungsi ini dia gunakan fungsi konstruktor yang saya telah jelaskan sebelumnya juga. Nah, fungsi konstruktor ini kemudian dalamnya itu ada atribut fname dengan last name ini. Parameter ini disebut dengan parameter. Ini juga parameter. Ada parameter fname juga last name. Nah, kemudian di sini ada yang namanya atribut. Atributnya itu self name. Ada self name dan juga self last name. Oke, kita klasifikasikan. Kemudian ada method. Method ini metodenya. Nah, dia gunakan metode apa sih? Oke, seperti itu. Kemudian name self ini self, panggil parameter selfnya, kemudian dia ngeprint nih, dia ngecetak nama, dia ngecetak atribut dari fungsi ini. Oke, ada self name kemudian last name. Nah, kemudian saya buatkan objek dari kelas personnya ini. Nah, dia manggil objek dari kelas person untuk dicetak nantinya metodenya. Oke, kita coba hasilnya. Person takes no argument. Iya, harusnya udah benar sih. Kita hapus aja ini. Langsung aja sih sepertinya. Seperti itu ya. Dia langsung mencetak semua. Oke, kita coba
Dani Fauzi, line 8. Apa yang salah nih teman-teman? Junior person. Udah sama nih. Person takes no argument. Harusnya print name. X titik print name. Kita ikuti aja itu. Sure. Masih ada salah. Ini dia. Nggak ada argumennya gitu. Last name, first name. Oke. Apa salah dengan itunya? First, last name. Ini juga first name. Last. Ada sih yang salah teman-teman. Last name. Prince John. Apakah inden? Harusnya sudah benar sini. Coba kita kopikan aja nih. Person. Saya lupa nih teman-teman. Ini. Nah, mohon maaf, ada kekeliruan dari saya sendiri di mana fungsi konstruktornya tadi saya lupa bahwasannya dia hanya satu ini apa ya namanya underscore, ternyata harus 2. Oke, coba jalanin. Nah, oke. Sekarang kita udah berhasil jalanin nih bahwasannya client plus person ini dia menggunakan atribut yang namanya self first name dan juga self last name. Nah, kemudian dia menggunakan metode print name, di mana di print name ini dia ngeprint nama pertama dan juga nama terakhirnya. Kemudian dia buat objek dari kelas personnya untuk mengisi first name dan last name tadi. Nah, kemudian dia memanggil metodenya tadi. Oke, saya kira itu terkait kelas induk. Oke, kita next. Selanjutnya kita buat yang namanya kelas anak. Nah, kelas anak. Kelas anak di sini dia menggunakan kelas student person. Oke. Sekarang kita buat yang namanya kelas anak nih. Kita hapus aja dulu ininya. Kelas anak. Dia kasih pas dulu. Nah, ini pasti tidak akan ada yang dicetak. Oke. Oh ya, saya lupa. Kelas anak, kemudian nama kelas induknya nih. Nah, dengan begini kita ganti aja jadi chat. Nah, dengan begini teman-teman bahwasannya kita telah berhasil membuat sebuah kelas induk dan juga kelas anak. Nah, untuk kelas anaknya di sini bagaimana sih sintaksnya?
Nah, untuk pembuatan kelas anak kita menggunakan tulisan nama kelasnya, kemudian dalam kurung kelas induknya nih. Sehingga nantinya atribut ataupun metode-metode dari kelas induknya kita bisa pakai tanpa harus menuliskan lagi di kelas childnya. Oke, kita hanya manggil kembali nantinya. Nah, di sini dikatakan tadi udah deklarasikan. Sebelumnya ada self name dan first name. Sekarang kita coba aja langsung. Dia kayak gini contohnya nih, langsung dia pas aja di sini untuk aneh tuh maksudnya. Kemudian dia langsung x sama dengan apa itu. Nah, dia panggil langsung kelasnya, misalnya nih child. Oke, ini sama seperti yang tadi teman-teman. Ini Fauzi. Oke, next kita x titik rename. Oke, harusnya sama. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, secara sederhana semua atribut ataupun metode dalam kelas person ini atau kelas induknya ini bisa kita gunakan pada kelas childnya ini, kelas anakannya ini, tanpa perlu kita istilahnya menuliskan ulang lagi atau mendeklarasikan ulang lagi fungsi-fungsi atau metode-metode pada kelas induknya yang kita ingin gunakan di kelas anakannya ini. Oke, sekian. Mungkin itu saja terkait kelas induk dan kelas anak. Nah, sini dikatakan kita bisa menggunakan fungsi init atau constructor, di mana dikatakan bahwasanya kami ingin menambahkan fungsi init ini ke kelas anak bukan pas atau kata kunci. Nah, berarti kita ceritanya ini menambahin sebuah properti tersendiri untuk kelas studentnya ini, kelas anakannya. Nah, dan ketika katakan misalnya ada informasi, ketika Anda menambahkan fungsi init ke dalam fungsi ke kelas anak, nah, kelas anak nanti tidak akan mewarisi lagi fungsi indukan konstruktor initnya itu. Kita contohin aja nih. Misal kita buat fungsi lagi nih. Init self apa di situ tadi dikatakan fname juga sama fname lname. Nah, kita kembali lagi self fname Nah, ketika teman-teman mungkin nuliskan seperti ini, berarti kelas anak ini nggak akan mengikuti lagi kelas dari si indukannya ini. Kita coba aja nih tambahin metode baru. Misal, cetak aja metode ini kita panggil kembali self, dia print name self titik name. Oke, seperti itu.
Has no attribute first name. Ini kita lihat. Oke. Nah, sini kita lihat. Hasilnya akan seperti ini, di mana si kelas anakannya ini nggak akan ngecetak sesuai dari metode ataupun parameter-parameter yang telah disediakan induknya ketika kita sudah menggunakan init ini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Saya tadi ubah di bagian metodenya, mana saya menggunakan metode cetak dengan memprint last name-nya, nama terakhirnya, yang dimana terakhir di sini harusnya itu Fauzi. Oke, kemudian F name-nya itu Dani. Nah, kemudian saya panggil metodenya dan hasilnya itu Fauzi Dani, bukan lagi Dani Fauzi. Oke, mungkin seperti itu terkait fungsi init yang akan ditambahkan pada kelas anakannya. Oke, selanjutnya di sini. Nah, kita lihat. Untuk mempertahankan pewarisan init, fungsi ini, untuk mempertahankan pewarisan init induk, itu tambahkan panggilan ke fungsi init. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita telah menuliskan fungsi dari kelasnya ini, kita nambahin lagi fungsi dari si kelas indukannya dengan menuliskan nama kelas yang induknya, kemudian dititik init. Oke, kita coba langsung aja nih. Nah, kita menambahkan person titik init next cell f name ini. Oke, kira itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita nggak perlu lagi nih deklarasikan, nggak perlu lagi nulis atribut ininya sih harusnya. Child has no attribute. Oh iya saya ingat. Nanti tetap kita harus namakan self titik. Ini bagus. Apanya tadi yang salah? Ini. Coba lihat dulu program sini. Oh, nggak perlu lagi dua-duanya sih harusnya. Berarti dia, oh ya, saya ngerti. Berarti ini nggak usah sih harusnya. First name. Jadi yang ikut dari ketika kita ngapus ini berarti dia akan ikut si indukannya sih harusnya. Nah, oke. Kita bisa lihat bahwasannya dari adanya person int ini itu ketika kita ingin menambahkan init pada atau fungsi init pada kelas anakannya, berarti untuk apa ya namanya, tidak mengubah atribut ataupun metode nantinya pada kelas indukannya itu kita juga bisa gunakan dengan menambahkan sintaks seperti ini, di mana kita memanggil kelas induknya, kemudian kita kita menulis kembali si fungsi konstruktornya, fungsi initnya, nah, seperti di atas. Oke, saya kira seperti itu. Next, kita kembali. Nah, sini juga dikatakan
ada fungsi yang nama baru nih, dimana namanya fungsi super. Nah, Python juga memiliki fungsi super ini, dimana fungsi super ini akan membuat kelas anak mewarisi semua metode dan properti dari induknya. Ini hampir sama dengan metode sebelumnya, di mana dalam metode sebelumnya itu dia gunakan sintaks dengan memanggil kelas induknya langsung. Kemudian titik kita tulis konstruktor init. Nah, ini halnya sama saja namun dia menggunakan super, teman-teman. Oke, kita coba ganti nih. Ini kita langsung super ini. Oke, ini kayaknya sama nih, teman-teman. Are we given? Oke, kelas. Oh ya. Nah, ketika udah pakai super, kayak sepertinya kita nggak perlu lagi nih pakai self-nya gitu. Kita langsung nama dari atributnya. Kita coba aja langsung. Oke, seperti itu. Dia nggak perlu lagi pakai self, tapi langsung saja super. Nah, fungsi ini nanti akan secara langsung mewarisi semua metode ataupun atribut yang ada pada kelas induknya ketika kita gunakan. Kemudian untuk struktur penulisan sintaks seperti ini, di mana super, kemudian buka kurung, tutup kurung, titik, fungsi konstruktornya init. Kemudian kita tidak perlu lagi menuliskan nama self-nya ini. Kita langsung aja dua parameter yang ingin kita cetak nantinya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan juga ada informasi nih. Dengan menggunakan super, Anda tidak perlu menggunakan nama elemen induk, di mana secara otomatis akan mewarisi metode dan properti dari induknya. Jadi elemen induknya kan itu self nih. Nah, jadi ketika kita udah menuliskan super, kita nggak perlu lagi menuliskan self pada pemanggilan kelas induk ini. Oke, saya kira seperti itu. Nah, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya tambahkan properti. Nah, contohnya itu seperti di bawah. Guna dia secara tidak langsung. Nah, pada di sini dia menambahkan nih properti baru pada kelas anakannya. Nah, caranya gimana? Berarti dia menuliskan sebuah nama properti dan juga tahunnya. Oke, kita langsung aja nih tuliskan. Kita tutup aja dulu nih. Nah, itu juga kita jadi bahan pelajaran kita. Oke, sekarang kita selesaikan person def person def def ini kemudian ini self titik name kemudian kita tuliskan metodenya sama saja seperti tadi, print name self
name self print self name self oke. Next the most class student kita panggil kelas unitnya person, kemudian itu kita def, kita panggil fungsi konstruktornya kembali init, kemudian self name. Nah, lalu kita tulis kita gunakan super aja nih teman-teman. Super titik konstruktor tadi init, terus name, name. Nah, terus dia self. Dia di sini menambahkan properti baru. Jadi apa ya properti yang dinamakan? Graduation year. Sama dengan 2019. Oke. Ketika sudah gini dia menambahkan sebuah properti baru pada kelas studentnya atau kelas anakannya. Nah, terus gimana untuk mencetaknya nih? X sama dengan student soft name Dani Fauzi. Ya, kita coba aja dulu saya ini jadi Fauzi. Oke. Untuk manggil si itu berarti self, kita tuliskan kita pakai ini aja sih harusnya. Titik self X nya graduation year ya. Dia ngeprint X nya itu graduation year nya. Oke. Dia masukkan dalam listnya nih. Lalu kita coba aja saya juga. Bisa ya. Oke. Error sini. Error. Oke, setelah mengisi situational dengan last name. X nya ini iya saya ingat.
Nanti di sini tetap nih kita gunakan ini. Nanti di sini dia langsung print x titik graduation. Ini fungsinya. Nanti dia ngeprint 211. Oke. Seperti itu teman-teman. Oh, dia X-nya ini mendeklarasikan objek dari studentnya. Oke, seperti itu teman-teman. Baru naik. Oh iya, yang saya maksud seperti ini teman-teman. Maaf. Di sini kita ganti year berarti. Harusnya kita nambahin tahun sih. Sini. Ya. Iya. Oh ya, di sini ya nih teman-teman. Iya. Oke. Nah, untuk memprintnya tuh kita sama panggil metode dari kelas induknya print name. Tahunnya itu kita langsung ganti aja nih 2020. Oke, seperti ini. Coba jalanin. Oh, dia hanya mampu. Student mic. Print exclamation. Sama. Berarti sini. Berarti kita harus nambahin fungsi baru teman-teman. Def saya cetak self. Nah, kita gunakan saya ingat, maaf sebelumnya kita ngeprint nih. Kita print si nama yang tadi self name next self titik name next self titik graduation year. Oke, kita ganti cetak. Nah, ketika kita ingin menampilkan ketiganya ini harus sama. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita ingin menampilkan ketiganya, berarti kita harus membuat sebuah fungsi baru dalam kelas anakannya ini. Yaitu saya buat fungsi yang namanya fungsi cetak. Nah, fungsi cetak ini dimana nantinya dia akan ngeprint nih. Mulai dari fname-nya, self name-nya, dan juga self graduation yang properti terbaru tadi yang kita udah nambahin. Oke, seperti ini. Oke, mungkin itu kita lanjut lagi. Nah, sini dikatakan dia nambahin metode di kelas anakannya seperti yang saya contohkan tadi. Sini kita bisa lihat bahwasannya metode dari anakannya itu seperti itu teman-teman.
Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan terkait pewarisan atau fungsi warisan pada Python atau fungsi inheritance istilahnya, teman-teman. Ada beberapa contoh tadi yang saya contohkan. Ini bagaimana cara membuat kelas, ada kelas induk, kemudian kelas anaknya gimana, dimana untuk kelas anak itu kita bisa buat seperti ini. Kita tutup dulu. Untuk kelas anaknya ini kita bunyi yang disebut kelas person, kelas induknya nih. Nah, kemudian kita kasih pas aja di sini. Nah, bagaimana dengan kelas anaknya? Kalau kelas anaknya student itu kita panggil kelas person ini. Nah, kita kasih juga. Oke, nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan kelas induk. Kemudian ini dengan kelas anaknya. Nah, semua yang berada di dalam kelas indukannya ini ketika kita memanggilnya pada kelas anak itu, maka semua atribut ataupun metode-metode lainnya itu kita dapat gunakan di kelas anakannya tanpa perlu menuliskan ulang apapun itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya init, fungsi konstruktor init, untuk menambahkan properti baru pada kelas anakannya. Nah, kemudian ketika kita menambahkan properti baru, kita juga harus menuliskan nama kelas dari indukannya lagi. Ketika kita tetap ingin menggunakan atribut ataupun metode di dalam kelas indukannya, bisa menggunakan sintaks seperti tadi person titik konstruktornya tadi init kemudian namanya self ini. Nah, bisa juga kita gunakan yang namanya super. Nah, super ini kita nggak perlu lagi pakai elemen utama di dalam induknya tadi. Elemen utama yang dimaksud itu self-nya, teman-teman. Jadi kita langsung aja nih deklarasikan menuliskan parameternya langsung kayak tadi fname juga lname. Nah, mungkin seperti itu untuk memanggil atribut atau metode pada kelas indukannya agar si kelas anak ini mewarisi kelas induknya seperti itu. Kemudian untuk menjalankan semuanya itu kita bisa juga nambahin metode pada kelas anakannya ini, teman-teman. Bisa print pas aja sih. Nah, jadi kita kasih pas. Nanti cetaknya pun sama. Untuk cetaknya itu sama X ini kita sama dengan nama dari anaknya student ini. Kemudian kita printnya pun seperti X tadi kita panggil si metode yang berada pada kelas anaknya. Misalnya tadi cetak. Oke, seperti ini. Oke, mungkin secara singkat yang saya jelaskan terkait pewarisan itu. Selanjutnya nih saya akan menjelaskan program sebelumnya, di mana di sini pada program yang ini itu jadi ini merupakan program pertemuan saya di kampus di mana kita nyelesain program ini bersama. Oke, saya akan menjelasin dulu terkait program-programnya. Nah, di sini sebelumnya untuk program ini itu dosen kami itu membuatkan sebuah yang namanya diagram kelas atau kelas diagram. Dalam kelas diagram itu terdiri dari beberapa atribut dan juga metode dalamnya, yang dimana kita semua deklarasikan ke sini nih, teman-teman. Oke, kita tuliskan aja. Yang pertama itu ada kendaraan. Nah, kendaraan ini merupakan kelas induk dari
kedua kelas anakannya ini. Ada 2 kelas anak. Di sini kita bisa lihat. Mana ada kelas motor, ada kelas mobil yang mengambil atribut dan juga metode dari kelas kendaraan ini. Nah, di sini fungsinya kita bisa lihat ada dev init, mana ada parameter merek, tahun keluar, dan juga kecepatan. Nah, semua parameter ini dan atribut ini digunakan juga pada tiap kelas dari motor dan juga mobilnya ini. Ya, itu seperti itu. Jadi saya tidak perlu lagi mungkin deklarasikan atau teman-teman tidak perlu lagi nulisin mungkin self merek, self tahun lagi, self kecepatan, tidak perlu nih teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu tulis apa saja yang ingin teman-teman tambahin pada kelas anakannya nanti. Nah, contohnya nih pada motor. Pada motor ini nggak ada sebuah atribut atau properti yang ingin ditambahkan. Dia langsung aja nih. Dia fungsi init ini dia langsung nuliskan mana fungsi yang pertama ini merupakan fungsi dari kelas motor, kemudian yang kedua ini fungsi super ini merupakan fungsi dari kelas induknya. Oke, tanpa perlu menuliskan elemen ini. Elemen self-nya ini, elemen utama dari fungsi induknya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah di kelas kedua ada kelas mobil. Di mana di kelas mobil ini dia ada penambahan 2 properti. Di mana ada properti suhu AC dan juga jumlah kursi. Nah, ketika udah ditambahin, berarti teman-teman harus menuliskan lagi propertinya nih. Di mana self titik suhu AC sama dengan suhu AC, kemudian self titik jumlah kursi sama dengan jumlah kursi. Nah, kita bisa lihat ini semua merupakan atribut yang teman-teman harus tuliskan kembali di kelas anakannya ketika teman-teman ingin menambahkan properti baru. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada subkelas-subkelasnya tadi di mana child class itu dari kendaraan, kelas bermotor itu dia representasikan kelas anakannya ini, motor ini, dimana dia gunakan super untuk memanggil konstruktor init dari kelas induknya. Dia menggunakan fungsi super untuk memanggil konstruktor init dari induk ini. Oke, seperti itu. Itu berarti dia telah mewarisi metode ataupun atribut dari indukannya teman-teman. Sama juga kelas mobil tadi. Nah, untuk selain itu ada if name. Nah, di sini dia inisialisasi programnya. Di mana di dalamnya itu ada list kendaraan yang dimasukkan. Daftar listnya seperti ini, ada motor. Untuk jenis motornya sendiri ada Honda Beat 2015. 50 ini kecepatannya 50 km per jam. Dan ada Vario, Yamaha. Oke. Kemudian dia buat lagi list. List keduanya itu ada daftar mobil. Di mana ada mobil, tahun mobil, kemudian 70 ini kecepatan mobil. Kemudian ada suhu AC dari mobil. Dan yang terakhir itu seat atau jumlah kursi dari mobil. Nah, teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini. Dan next, kemudian, nah ketika benar, berarti dia masuk pada menu utamanya nih. Ini menu utama ini ada 5 pilihan. Nah, yang pertama ada 1 daftar motor. Daftar motor itu ketika kita klik 1, maka dia akan tertampil daftar motor yang ini teman-teman. Oke, kemudian tambahin motor. Tambahin motor ini sebentar. Dia masuk ke dalam if else-nya nanti. If pilihan. Kemudian daftar mobil juga dia sudah inisialisasikan dalam bentuk listnya. Oke. Kemudian tambahkan mobil. Dan kelima itu keluar. Nah, di sini kita bisa lihat. Pertama. Oke, di sini
ente input sebagai inputannya. Masukkan pilihan Anda 1 sampai 5. Oke, untuk pilihan pertama. Nah, if pilihan sama dengan 1. Nah, if daftar sama dengan motor ini artinya jika daftar motor ini tidak kosong, berarti dia menggunakan for i motor in enumerate. Enumerate ini maksudnya itu dia nantinya akan memberikan nomor urut dari setiap perinan inputan tadi yang teman-teman ingin masukkan dari list itu, teman-teman. Oke. Nah, dan jika kosong berarti dia ngecetak ini tidak ada motor di dalamnya. Sama juga ke kemudian masuk pada pilihan kedua. Nah, pilihan kedua ini dia menambahkan ada 3 ini inputannya. Kemudian dia membuat objek ini daftar motor, dia append, dia tambahkan semua ini. Nah, dimana nantinya si outputnya ini akan meminta input dari pengguna terkait merek, tahun, dan juga kecepatannya. Dan setelah dia minta input, kemudian dia akan membuat objek motor baru. Nah, daftar motor ini berdasarkan inputannya tadi, dan ditambahkan itu dalam ini variabel daftar motor, dalam list motor tadi, teman-teman. Ini list motor ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga sama dengan pilihan yang pertama tadi juga, bahwasannya jika dia milih 3, nah dia akan memeriksa jika daftar mobil tidak kosong. Nah, dia lanjut, dia akan enumerate ini, dia akan memberikan nomor urut sesuai dengan inputannya tadi. Nah, dan jika tidak ada maka tidak ada daftar mobil dalamnya. Pilihan 4 pun sama, dia akan meminta inputan dari pengguna, ada merek, tahun keluar, kecepatan, suhu AC, dan juga jumlah kursi. Nah, ketika dia sudah minta input, dia membuat objek mobil baru. Nah, dengan mengappend atau menambahkan ke dalam daftar mobil ini, teman-teman. Kemudian dia ngeprint, daftar mobil berhasil ditambahkan. Terakhir ada pilihan 5, keluar dari program atau break, berhenti. Terakhir, input yang dimasukkan tidak sesuai. Oke, mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan terkait program yang dibahas oleh Bapak dosen pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang mungkin saya akan membuat program baru yang hampir sama seperti ini. Jadi saya buat aja sih. Oke, baru 6.p. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah contoh program pewarisan yang hampir sama dengan contoh tadi. Nah, mungkin teman-teman saya akan buatkan ini secara bertahap. Oke, saya pakai tanda tanya dulu, dimana kelas induk itu untuk kendaraan. Oke, kelasnya itu kita masuk kendaraan, kemudian kita definisikan fungsinya. Fungsi ini sel merek koma tahu underscore keluar, kemudian catch ini kecepatannya, mungkin tahunnya atau mungkin tahun aja sih, tahun ini maksudnya tahun ini tahun keluar ya teman-teman. Catch itu kecepatan, kemudian kita buatkan atributnya self titik merek sama dengan merek. Nah, kita copy aja biar lebih cepat, lalu kita ganti nih
ini tahun, ini juga tahun, next ini catch, ini catch. Kemudian kita buat metodenya nih teman-teman. Mana def info kendaraan self. Terus kita return atau kita kembalikan nilainya. Ini yang sama aja sih dengan print. Mana kita return, kembalikan nilainya itu kita merek ya, merek itu self titik merek. Terus apa lagi nih teman-teman, tahun, oke tahun, ini tahun, self titik tahun. Kemudian kecepatan self titik touch. Oke, seperti itu. Kemudian km per jam. Nah, ini untuk kelas induknya kita next. Sekarang kita buat kelas dari anakannya atau turunannya nih. Kasih kode aja biar lebih paham. Turunan. Kelas turunannya itu ada kelas motor. Kita manggil induknya kendaraan, next, kemudian def, ini dia auto nih teman-teman, dia pakai super. Nah, kemudian kita bisa nambahin tipe motor. Oke, berarti kita buat atribut baru lagi, self titik tipe ya. Oke, mungkin tipe motor sama dengan tipe motor. Oke, kemudian kita mungkin kita buatkan metodenya info dengan motor self. Ini untuk ngeprint si atribut baru dari kelas motor ini. Oke, kita pakai return aja, return f dengan pakai apa ya, langsung aja sih titik info kendaraan dulu, info kendaraan, kemudian kita masukkan tipe motor. Di self info kendaraan ini maksudnya semua yang ada dalam metode ini dia manggil kembali di sini. Jadi dia tinggal nambahin tipe motornya saja nanti. Tipe motor, tipe motor, tipe motor. Oke, motor. Ada ya? Ada sih. Oke, next kita masuk pada kelas mobil. Kelas turunan mobil. Ini tadi turunan motor. Oke, ini biar kita lebih paham itu. Kelas mobil. Turun kendaraan. Nah, sini def ini. Nah, langsung aja. Nah, ketika teman-teman ada mau tambahin parameter baru, berarti teman-teman harus buat atribut baru untuk parameternya. Misalnya nih, saya nambahin jumlah kursi, J kursi dengan BB ini maksudnya bahan bakar ya teman-teman. Oke, kita self
titik. Ini sama dengan yang tadi, kita harus buat atribut baru dulu untuk keduanya. J apa itu, kursi ya, J kursi sama dengan J kursi. Oke, kemudian yang kedua kita ganti ini BB. BB. Oke. Nah, kemudian kita panggil metodenya lagi nih. Itu info motor, berarti kita gampang. Info mobil. Oke. Mobil self next. Nah, dia return saja. Sini dia manggil kembali si metode dari kelas induknya. Metodenya apa itu? Info oh ya, saya lupa. Self titik info kendaraan. Oke. Info kendaraan. Kemudian jumlah kursi. Kita kasih nama apa ya? Jumlah kursi sebanyak berapa? J kursi, selfnya dulu, self titik kursi. Oke, self titik J kursi. And next apa lagi tuh? Bahan bakar ya, bahan bakar. Next bahan bakar. Nah, bahan bakar juga sama seperti tadi, kita self titik BB. Oke. Nah, seperti ini dulu teman, secara ringkas terkait ketentuan untuk programnya. Oke, kita buat lagi apa ya? Banyak-banyak aja biar kita bisa berpikir banyak. Kelas ketiga itu kelas truk. Oke. Truk itu kita buatkan berarti lagi kelas truk kendaraan. Ini kita mau nambahin kapasitas. Kap, kita singkat aja sih, lebih gampang. Self titik kap sama dengan kap. Oke. Kemudian def lagi info truk self nanti kita return kemudian nah sini kita self info kendaraan, ini panggil kembali kelas induk, kemudian kapasitas muatan sama dengan self titik kap. Oke. Nah, mungkin saja untuk kelasnya dulu. Kita lanjut untuk membuat inputannya nanti. Nah, kita langsung saja membuat inputan. Sesuaikan aja tadi if name ini kita ganti namanya nih, ganti menjadi main. Oke. Next, yang pertama ada daftar kendaraan dulu, berarti daftar motornya. List daftar motornya nih. Daftar motor sama dengan kita langsung aja motor
Saya coba copy aja sih dari ini biar lebih cepat. Oke. Nah, oke. Oh, yes. Maaf. Ini daftar motor. Oke. Ini hampir sama ya tadi. Oke, daftar motornya nih udah ada. Kita mungkin tinggal nambahin sesuaiin apa sih tadi untuk motor. Nah, ada tipe motornya nih, berarti Matic. Ini ya, ini itu sport. Dan, oke, ini Matic Sport. Kita hapus aja sih yang tahun 2021. Oke. Selanjutnya kita copy aja sih ininya, Alt Shift bawah, kita ganti ini menjadi daftar mobil teman-teman. Mobil ini kayak Toyota Toyota Avanza 12, dan ini kita si Pertalite. Pajero teman-teman, Pajero 21, kita ganti Pertamax. Oke. Untuk 120 100. Oke. Next kita buat daftar truk Alt Shift bawah biar lebih cepat aja. Truk itu kita truk apa? Hino tahun 2017 apa tadi 70, kemudian ini kita apa tadi express truk muatan. Oke, mungkin ya berapa kilo aja sih, 10 kita mentor 20 ini apa ya namanya, pusok. Oke, kita teman-teman ini udah buat seperti itu. Masalah apanya nih teman-teman? Main. Oh iya, saya lupa kurang ini. Oke, udah nggak ada lagi yang error nih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu. Oke, mana while true dia akan coba copy aja sih yang bisa seperti ini. Oke, saya kasih beda nanti.
Oke. Nah, pilihan pertama itu pilihanmu ada daftar motor. Nah, kedua saya nggak pakai inputan saya. Daftar mobil, ya, daftar truk. Oke. Aduh, maaf. Truk. Selanjutnya kita buat apa ya namanya? Pilihannya. Pilihan sama dengan nt input itu kita masukkan pilihan Anda. Oke, pilihan Anda. Terus next. Nah, if pilihan sama dengan satu, pilihan sama dengan satu, kita print itu apa ya, daftar the daftar motor dulu. Oke, motor nih, print, kemudian kita kasih perulangan dari si motor tadi, for motor in dalam list baru daftar motor. Oke, daftar motor, in daftar motor diulangi, lalu dia print nanti, print motor titik info motor. Nah, oke, jadi seperti ini nih teman-teman. Biar lucu tidak pasti. Oke, kan kita memiliki 4 pilihan. Nah tadi yang 2, yang 3, yang 4. Oke, ini daftar mobil, mobil. Oke, ini info mobil. Aduh, ini info mobil, info. Oke, mobil. Sorry. Oke, mobil titik info mobil. Bukan mobil. Mobil kan mobil ini salah ya? Motor, mobil juga ini. Nah, oke. Truk. Ini daftar truk. Oke. Truk titik info truk. Oke. Terakhir pilihan kelima, kita langsung keluar dari program. Oke, ini kita hapus aja nih. Terakhir kita kasih dia break. Di ini semua sebenarnya ini. Nanti kita tambahin harusnya. Leave. Aduh.
terakhir kita nambahin else ini kita mundurin satu itu play else-nya ini kita print Anda tidak tersedia. Oke, mungkin ini programnya masih ada yang salah. Oke, mungkin ini program sederhana yang saya buat terkait materi pewarisan. Oke, kita coba jalankan. 3 problems. Satu daftar motor. Nah, dia langsung ngeprint daftar motornya nih. Ada merek, Honda, tipe Honda. Kedua, kita print daftar mobil. Oke. Motor object has no attribute. Oh, ada salah ya? Mobil, pilihannya daftar mobil. Mobil, pilihan mobil. Info mobil, info motor. Oh, ya. Harusnya sisa. Motor tidak harus objek. Coba kita nyoba dulu aja. Kita coba. Oh ya, ada yang salah nih teman-teman. Daftar truk udah benar. Daftar mobil, motor object has no attribute info truk. Pilihan 2, pilihan 3. For truk in daftar truk. Truk titik info truk. Lupa tadi ganti teman-teman. Maaf, ini mobil harusnya mobil. Ini juga mobil. Aduh. Mobil. Nah. Oke. Saya lupa. Ini mobil. Ini nggak ada atribut itu teman-teman. Truk. Oke, terakhir. Oke. Simpan save. Oke, harusnya udah bisa jalan sih. Positional argument mobilnya harusnya jumlah kursi ya. Kita tambahin dulu arti apa ya duluan, kursi bahan bakar. Oke, sini 7 koma sini 9. Oke, udah benar nih.
Oke, 1 daftar motor, 2 daftar mobil, 3 daftar truk, dan 4 keluar. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan terkait materi pewarisan inheritance. Nah, teman-teman, semoga teman-teman nantinya juga bisa paham apa yang saya jelaskan terkait eh, pewarisan pada Python atau Python inheritance. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.